Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi rahayu wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Salam kenal sedulur-sedulur semua di channel kami Temu Nalar. Temu Nalar. Oke ya. Ini filosofinya gimana Mbak? Tentang Temu Nalar itu kita akan membahas tentang satu pemahaman tentang kehidupan, tentang kebijaksanaan. Oke. Dari apa yang kita gali, jadi ini bukan itu Pak. Jadi tidak kita berpatokan pada satu aliran agama atau apa. Itu cuma pencapaian atas pemahaman kita terhadap kehidupan yang mau kita sampaikan kepada sedulur-sedulur sedoyo. Barangkali nanti ada yang bermanfaat. Toh kalau misalnya tidak ada kecocokan di situ ya abaikan saja. Jadi intinya channel kita ini adalah semoga bisa ngasih manfaat. Nah, betul. Jadi filosofi Temu Nalarnya itu nanti akan ketemu di nalar kita masing-masing. Jadi kita harus menentukan Temu Nalar itu filosofinya gimana, nanti akan ketemu di nalar kita masing-masing yang menyaksikan ini. Jadi tujuan dari apa yang kita tayangkan semuanya semoga bisa ngasih manfaat lah ya. Sedikit banyak bisa ngasih manfaat. Dan perlu kita tekankan, jadi semua tayangan kita mulai dari sekarang dan ke depan nanti video perdana ini istilahnya kalaupun ada istilahnya ungkapan atau kata-kata tingkah laku kami di sini nggak ada niatan sedikit pun dari kami untuk istilahnya menghina, mengejek atau mendiskreditkan pihak siapapun. Nah, karena tujuan kita adalah menghibur. Menghibur dalam kapasitas bermanfaat dan menghibur. Jadi kita nggak ada niatan untuk istilahnya mendiskreditkan itu tadi. Nah, betul. Pada semua pihak, baik yang di alam nyata maupun di alam gaib gimana. Rahayu Sagung Dumadi. Betul. Alam gaib juga nggak. Istilahnya kita nggak akan bukan nggak kesenggol. Iya, memang betul. Jadi disadari atau tidak disadari memang keberadaan kita itu bersinggungan atau bersanding dengan dimensi-dimensi lain. Oh gitu Mbak. Gitu, iya. Kalau saya pemahaman tentang itu kurang Mbak. Jadi ya ada baiknya kalau kita mau melakukan apa-apa juga, termasuk waktu kita mau mulai tadi kita ada uluk salam, memberi penghormatan kepada mereka. Oke. Kan begitu. Nah ini ngomong-ngomong, terus yang mau kita bahas itu apa? Gini Mbak, karena kita ini kan membawa penanya gimana Mbak? Saya Mbak apa? Gimana Mbak? Boleh. Mbak katanya saya lebih menak Mbak loh Mbak. Karena sampean tak tuakan istilahnya mungkin saya jadiin mentor juga Mbak. Kalau saya dipanggil Mbak berarti saya boleh merokok. Ya, boleh. Saya nggak boleh Mbak. Boleh. Emang silakan. Saya Mary tuh Mbak. Ini untuk yang belum cukup umur 18 yang sesuai dengan tulisan di sini tercantum di sini. Jangan ditiru. Ini hanya cuma properti ini. Dan dipastikan tidak berbahaya. Ini apa? Ini kan kuncinya pasrawungan, pasugatan. Ya, betul. Kalau pasugatan tidak ada kopi sama tidak ada rokok kan. Apalagi kita orang Jawa. Nah, itu dia Mbak. Jadi Magetan, lereng Lawu. Orangnya cuma hobinya ngopi. Untuk menikmati hidup. Lenain dunia ini loh Mbak. Jadi kembali ke topik pembahasan yang akan kita coba tampilkan di sini. Karena berhubung kita ini orang Jawa kan Mbak. Itu kayaknya setiap orang Jawa itu pasti identik dan kental nuansanya dengan yang namanya weton. Kalau nggak salah gitu Mbak ya. Oh weton. Hampir setiap orang Jawa pasti tahu itu kan. Hari lahir. Terutama kalaupun kita mungkin ya kita generasi belum ya nggak muda-muda amat ya. Tapi pasti kita setiap orang Jawa pasti akan diajarkan dari pendahulu-pendahulu kita tuh kalau setiap apapun istilahnya aktivitas kita, terutama yang istilahnya untuk istilahnya kehidupan yang apa namanya yang penting ya kayak usaha, kayak mungkin jodoh, istilahnya waktu kita mau istilahnya berjodoh itu kan menentukan jodoh kita kan, itu pasti akan biasanya ya kan akan diselipkan tentang weton. Betul. Memang di Jawa sendiri itu ada tradisi atau adat itu. Jadi ada satu tata aturan mengenai hari kelahiran. Jadi
hari kelahiran setiap orang di Jawa itu pasti yang namanya weton itu diambil dari hari dan pasaran. Seperti kita ketahui, hari itu ada berapa? 6 apa 7? 7 kan? 7 Mbak kalau Mulai hari. Harusnya maksudnya hari nasional ya Mbak. Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari itu ada nilainya sendiri-sendiri atau ada angka. Seperti Senin itu nilainya 4. Selasa itu 3. Rabu itu 7. Kamis 8. Jumat 6. Sabtu 9. Sama Minggu atau Akad itu 5. Oh, jadi itu, setiap hari itu ada nilainya, ada angkanya ya. Ada angka-angkanya ya. Nah, itu digabung dengan pasaran. Pasaran itu kalau dalam Jawa ada 5 pasaran. Jadi ada pon, paing, wage, kliwon, legi. Itu juga ada nilainya sendiri-sendiri, ada angkanya sendiri-sendiri. Untuk pon itu 7. Untuk paing itu 9. Untuk wage itu 4. Untuk kliwon itu 8 dan untuk legi itu 5. Jadi weton itu penggabungan dari hari dan pasaran. Dijumlah itu total nilainya itu adalah weton. Jadi tipe berapa? Misalnya kalau weton yang paling besar itu Sabtu paing. Itu karena Sabtu itu nilainya 9. Paing itu juga 9. Jadi gunggungnya neptu istilahnya itu ada 18 kan begitu. Ngaruh Mbah nih Mbah. Biasanya dari nilai totalan dari antara hari sama pasaran itu ada istilahnya ada nilai-nilai yang bisa kita dapat dari situ. Dari neptu seorang bayi lahir itu bisa ditentukan bagaimana karakter anak itu. Bagaimana perjalanan hidupnya ke depan nanti, bagaimana watak-wataknya, bagaimana rezekinya, cocoknya kerja di air, atau kerja di udara, atau kerja di pohon. Lah kaya kentek. Kerja di pohon. Sing tak ngerteni ngono iku. Apa salahnya kalau hari ini nanti kita sampaikan kepada para saudara-saudara sedulur-sedulur kabeh. Siji, minangka cara kita untuk menjaga warisan leluhur dari nenek moyang kita Jawa. Kedua, sebagai tambahan wawasan, terutama bagi generasi muda yang mungkin sekarang sudah banyak yang mengabaikan hal-hal semacam itu. Kayak gitu Mbak. Soalnya saya sendiri kan ya dibilang muda enggak, tua juga belum kan. Kurang ngono kira-kira. Ya kan? Ya karena maksudnya delok prejengane lho Mbak. Karena untune jek genep ora kan. Ora ben bar dijabut. Oke, setahu saya gini Mbak, soalnya sebentar Mbak ya. Setahu saya yang weton itu kira itu cuma hari lahir yang hubungannya sama apa namanya? Pasaran. Kira tuh kalau weton itu cuma pasaran aja. Oh, ternyata gabungan antara pasaran dengan hari yang nasional itu tadi ya, yang betul. Sabtu Minggu itu ya. Iya. Nah, menurut Mbak enaknya ini kita langsung bahas salah satu contoh istilahnya ya, untuk ngasih contoh aja ya. Kita mulai bahas salah satu weton yang mungkin itu ngitungnya gimana Mbak? Yang pasti ada weton yang paling awal itu weton apa atau memang campur aja? Kalau dari yang terkecil itu ada weton. Oh, berarti kita mulai dari yang terkecil dulu ya. Jadi nggak hitungan yang dari mulai Sabtu, Senin, Selasa, Rabunya enggak ya. Jadi kita hitung dari hasil penjumlahan itu tadi ya, nilai tadi itu ya. Jadi weton itu yang terkecil itu dimulai dari Selasa Wage dan yang terbesar tadi yang saya katakan Selasa Paing. Jumlahnya berapa Mbak? Terkecil itu 7 karena Selasa itu gunggungnya 3. Terus Wage itu 4. Oh, gunggung itu nilainya Mbak? Nilainya. Jumlah nilainya. Gitu. Apa kira-kira mau ditanyakan apa? Ya. Kita bahas apa? Biasanya mulai kalau yang terkecil dulu. Kalau dari weton itu berkenaan dengan apa Mbak? Mungkin kita bisa lihat karakter orangnya. Ya mungkin yang paling pengen kita tahu ya kan. Pasti dengan weton ini kita pasti kan yang paling dilihat awal itu pasti karakter orang. Mungkin. Okay. Terus mungkin nanti kalau yang lanjutannya mungkin kayak apa namanya beruntungan apa segala macam, ada apa enggaknya kan sampean yang tahu Mbak. Oke, ya. Silakan, monggo. Kita bahas dari weton Selasa Wage berarti ini ya.
salam hormat tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para sesepuh-sesepuh, para pinisepuh, para spiritualis yang lebih memahami akan hal ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang weton Selasa Wage itu tadi. Jadi, kalau saya ada dasar penghitungan ini, saya juga belajar dari sesepuh-sesepuh yang iya. dulu. Pastinya Mbak ya. Jadi, ngawur Mbak ya. nah, enggak ngawur. Jadi setiap itu ngawur tinggal mulai Mbak. Kalau saya lebih cenderung memakai patokan 5 jari. Oh gitu Mbak. Pakai patokan telapak tangan seperti yang diajarkan oleh kakek buyut saya ini. Itu ada campuran kayak dari ajaran mungkin Cina atau apa? Wah, gitu? Saya kurang tahu. Oh, kayak gitu. Kayak tangan. Gitu. Jadi penghitungan itu dimulai dari tengah-tengah telapak tangan. Ini angkanya 1. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, jumlah yang tertinggi tadi 18. Nah, berarti kalau 7 posisinya di mana? Selasa Wage itu kan 7. Ya. Posisinya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisinya ada di tengah-tengah telapak tangan. Ini biasanya weton Selasa Wage itu secara watak, secara sifat dan sebagainya itu dia lungguhe ning daringan. Jadi punjere. Maksudnya Mbah? Daringan itu wadah. Lungguhnya di dalam wadahnya. Kalau lek awake dhewe nampani apa-apa ngono kan ngene to. Nah, itu tapi ini. Jari mbahku ngono, jari mbahku. Iya. Berarti dikit Mbah kalau 1, harusnya 2. Posisi ada di tengah-tengah, posisi wadah itu biasanya dia menguasai dari seluruh total jari 5 ini. Karena jari 5 ini kalau kita cengkeramkan akan berpusat di wadah, di titik pusat itu kan gitu. Biasanya bocah sing lahir Selasa Wage glethekan apa-apa iso. Jadi apa yang dibisai dari kelima jari ini bocah Selasa Wage itu rata-rata bisa. Tapi dari karakter hari Selasa dan Wagenya itu pasti duwe watak sing berbeda karo liya-liya. Iya. Nah, salah satunya nek menurut saya, ini menurut saya loh, ini tidak bagus juga. Saya tak ngerokok dulu. Kalau mau ngopi silakan. Oke. Kita seruput dulu. Weton Selasa Wage itu nilainya 7. Biasanya orang-orang dengan weton Selasa Wage itu intuisinya agak kuat. Ya bisa dibilang kuat lah, intuisi. Iya. Ngerti intuisi ora? Intuisi ya, aku ngerti. Intuisinya kuat. Intuisi itu feeling cara anu feeling. Oh, lah ngono lho, Mbah, feeling. Kekuatan daya batinnya kuat. Penerawang, Mbah. Bisa bilang gitu mungkin? Ya bisa jadi kalau semua itu kan perlu proses untuk mengasah. Oh gitu. Iya. Jadi satu intuisinya kuat. Biasanya juga karena angka 7 itu berbau spiritual. Biasanya orang-orang Selasa Wage itu menyukai spiritual. Oh gitu iya. Jadi misalnya klenik-klenik anu sembarang anu. Dukun ya iso dukun. Bisa dipastikan. Makanya percaya apa ora percaya, silakan nih. Ini hanya sekedar. Ya mungkin yang punya yang pernah berhubungan langsung dengan para urusan kayak gini biasanya dongke ya Mbak. Coba dongkenya kalau lagi kita mau nanya tentang itu. Biasanya kan nanya. Biasanya dititeni kanca kuwi wetone apa? Oh iya tak hitung wah iki Selasa Wage iki mesti. Nek ndelok Wage itu nek jari wong Jawa biyen Wage itu manggone nang lor. Warnane ireng. Manuke gagak kan ngono. Biasanya hobone ya rada mistis. Ya secara karakter bocah ya rada brubetan. Rada brubetan. Tak kira priwo piye ngono lho, Mbak. Nek brubetan termasuk termasuk di dalamnya dia seorang pemikir. Wah, Selasa Wage pokoknya. Dilokne kancane sithik nih, leh mikir jetunge sewengi utuh biasa. Itu termasuk nilai minusnya, kekurangannya itu. Jadi kalau memang dari sedulur-sedulur yang punya weton Selasa Wage kok ternyata seperti itu, nah itu adalah satu poin yang perlu diperbaiki kan begitu. Nah, selain pemikir, sebetulnya dia logis, tapi kadang kalah dengan gue Wage mau. Logis tapi ini cik iso di kalah nih karo petenge gue mau berbetan gue mau kan. Jadi dia seorang logika. Dia juga seorang analis handar. Jadi menganalisa segala sesuatu cenderung bijaksana orangnya. Jadi lek ada apa-apa ngono mesti
dianalisa dulu mesti biasanya cenderung dia ya juga suka mengalah untuk hal-hal tertentu tapi weleke yo ngono kok wis gak masuk neng analisane ndekne wis gak masuk neng uteke ndekne wis beruwet buntu ngono ya wah apa-apa disewasa wis pokoke ya termasuk itu termasuk orang-orang sing pas tiba eleke ngono ya terus anu lah gak teli istilah. Maaf ya, yang punya weton Selasa Wage saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lah wong iku asline lek dipek omongnya jane omongnya oke. Cuman nek urung enek sing mancing metu ngono ya biasanya cenderung wait and see dhisik. Oh wis pura-pura menang. Padahal sebetulnya ndelok kecerdasane karo anu sing arep diomong oke. Cuman kadang tuh karena ngetokne kapan momennya dia butuh momen yang pas. Itu butuh dipancing dulu. Kekurangan ada pemicu, Mbak ya? Iya. Mbak. Jangan-jangan sampean Mbak sampean ini. Oh iya ndak. Bukan weton sampean ini. Bukan. Oh bukan. Kalau nanti lho engko lek sampean ngerti weton kula sampean santet. Tak tenung ngiler. Ya, sekali lagi mohon maaf pada sedulur-sedulur yang kemungkinan dan kebetulan mempunyai weton Selasa Wage. Ini hanya sekedar sedikit wawasan dan intermezzo. Jangan terlalu bukan baku kan. Tapi itu kan juga ada sisi baiknya, ada sisi minusnya. Mungkin kalau kita tahu weton kita itu istilahnya dasar sifatnya seperti itu, kan kita bisa apa ya? Mungkin bisa mengolah lagi sifat mana yang harus kita munculkan, sifat mana lagi yang harus kita mungkin butuh perbaikan. Tapi kalau watak itu bisa dirubah ya, Mbak? Oh bisa. Watak itu. Jadi menurut saya manusia itu kan dibekali akal pikir. Seiring perkembangannya seseorang itu kalau dia mau belajar, mau memperkaya kasanah ilmu pengetahuan, saya kira itulah sebetulnya yang menjadikan orang itu bijaksana. Oh gitu ya. Begitu. Nah, ukuran berhasil berarti apa dia mengelola diri sendiri kan dari situ ya, Mbak. Terus selain itu Selasa Wage itu kalau dilihat dari Selasanya dia itu cenderung orang-orang yang sering merasa kesepian. Jadi jiwa-jiwanya itu dia tidak gampang cocok dengan satu keadaan. Misalnya kayak gini. Misalnya dolan karo kanca-kanca. Ayo ndelok tontonan. Padahal itu kan sesuatu yang menyenangkan. Belum tentu Selasa Wage senang hal semacam itu. Dia bisa berada di posisi keramaian tapi jiwanya gitu. Itu kalau menurut maksudnya menurut penangkapan saya, itu karena memang dianya yang merasa kesepian atau dianya yang pengen nyepi, Mbak? Itu ada karakter jiwanya. Nah, itu seharusnya kalau menurut hemat saya itu memang semacam karmic relationship istilah YouTube saiki lho. Bah, ya rada dhuwur nek itu. Jadi memang hubungan sosial berdasarkan karma dia di past life-nya itu memang seperti itu. Dia cenderung merasa kesepian. Nah, itu seharusnya yang perlu diatasi sebetulnya. Kalau Selasa Wage itu mendapatkan momen yang tepat, panggung yang tepat, itu sebetulnya dia bisa memenangkan kompetisi, dia bisa unggul sebetulnya. Jadi yang perlu diperbaiki itu. Sebenarnya orang hebat juga ya, Mbak ya. Semua orang hebat. Gitu. Jadi semua orang punya peluang untuk sukses. Kan begitu. Iya. Menurut Mbak saya seperti itu. Mbak. Soalnya memang ya kan kita juga belum tahu karakter lain. Ya kalau menurut saya ini sebuah apa ya namanya? Sesuatu hal yang menarik dari yang punya weton Selasa Wage ini kan. Ya bisa dibilang ya hebat. Tapi kita kan juga belum tahu weton-weton yang lain. Saya itu pernah ini cerita ya. Jadi saya pernah punya pengalaman teman dengan weton Selasa Wage. Pertama kali saya ketemu itu, bocah gitu kok kemaki, sombong, angkuh. Padahal dia cenderung diam, kayak gak gagas apa-apa. Bareng lama-lama kenal itu ternyata orangnya asik. Ndek niki yo istilahnya lek kancoan ini jane yo memperjuangkan tenanan. Ibaratnya untuk menjadi teman yang opong nih istilahnya. Kanca plek ngono. Iya, punya solidaritas dia. Iya, betul. Orang-orang dengan karena intuisi dia tajam dan memang karakter dia itu tidak mau langsung poin wah so akrab kayak gitu. Nah itu yang harus disadari oleh sedulur-sedulur sedoyo bahwa semua karakter manusia itu berbeda-beda. Jadi belum tentu kalau kita melihat orang dari fisiknya, dari apa itu namanya raut wajah, mimik, gimmick dan sebagainya, dari body language, nah, itu belum tentu loh orang yang
kita kira itu kelihatannya jahat dan sebagainya, ternyata malah justru hatinya itu seperti kapok kapas. Oh ya. Tapi nih dilihat dari karakter seperti itu, apa bisa ditarik kesimpulan bahwa dia itu orangnya gimana ya? Kalau orang Jawa bilang condongan, Mbak. Bisa jadi cenderungnya Selasa Wage itu dia wait and see. Kalau lawannya itu baik hati, dia juga akan lebih baik. Oh gitu. Ya, Kalau lawannya itu memang bukan orang-orang toksik lah, istilahnya sekarang orang toksik, ya dia ini istilahnya surang gagas lah. Surang gagas. Oke. Kon kate njebluk, kon kate glosor wis pokoke ngono. Apa meneh lek wis ketewanggor dengan satu permasalahan ngono sing dia sendiri wis buntu iku tadi ya pokoke kon isine kok jancuk-jaran wis ngono tok wis. Nyedakno sing mau. Nah, itu tadi. Tapi kalau dia berbuat baik mungkin bisa lebih timbal baliknya bisa lebih baik lagi. Lebih baik lagi begitu. Kan ada orang tuh sing orientasinya itu cuma modus, cuma apa itu? Terlalu apa ngono iki. Jadi memang aslinya karakternya seperti itu, tapi nek Selasa Wage beda. Dia istilahnya Anda jual kita beli gitu. Itu Selasa Wage seperti itu. Bodol tak borong. Nah. Tapi cenderungnya orang Selasa Wage itu memang juga tidak menyukai konflik sebetulnya. Jadi dia orang-orang bijaksana. Kalau dilihat dari Neptu 7 itu dia cenderung pola pikirnya juga tua. Jadi kayak pengalaman koncoku yang ngono. Jadi awalnya soal banget, ternyata bareng ngobrol-ngobrol justru dia sing banyak sekali memberi input masukan sing sifatnya itu tua, dewasa, bijaksana. Oke. Mungkin sisi tidak baiknya lagi, ini sekedar ilmu titen bukan ilmu yang bagus. Ngono jarine mergo wetone cilik iku mau biasanya lek pas satu pasangan dikaruniai anak dengan weton cilik ngono Selasa Wage memang secara ekonomi agak mengalami guncangan. Itu efeknya bagi orang tua, bagi yang punya weton itu. Enggak, yang ke anaknya. Orang tuanya. Orang tuanya. Jadi saat orang tua itu melahirkan anak dengan weton Selasa Wage itu biasanya kalau sebelumnya grafiknya normal biasa atau bahkan bagus gitu biasanya agak drop kan gitu. Terus kayak gitu lek wong di mana ya apa? Nah, sekarang kan ada sesar, bisa dipilih harinya. Itu bukan sesuatu yang bijaksana dulu. Jadi ini ada cerita, ada tetangga saya itu karena dia percaya hal-hal semacam itu, dia memilih weton yang paling besar sendiri. Anak belum waktunya lahir itu dibelek, dia usul sesar ke rumah sakit. Kalau seperti itu berarti pemahaman dia tentang kehidupan juga menurut saya ya tidak tepat kan gitu. Kan mergo ngoyak iku mau, Mbak. Nah, padahal sebetulnya itu kan juga menyalahi takdir, mungkin menyalahi garis takdir sendiri. Sebetulnya anak itu mau lahir Selasa Wage kan, tapi karena orang tuanya karena dengan pakem itu dia tidak berkenan dengan kelahiran Selasa Wage, dia sesar aja di hari Sabtu Kliwon atau Sabtu Pahing dan sebagainya. Ya terus engko mlaku apa ora? Weton yang dipilih itu tadi istilahnya ngasih efek apa enggak? Saya kira itu tidak akan merubah satu keputusan langit untuk perjalanan hidup seorang manusia yang dilahirkan ke dunia. Jadi ini hanya sekedar saran dan masukan buat para sedulur-sedulur sedaya. Dua anak sak lahir-lahir wong itu titah lahir itu dari betul Mbak, betul. Ya jangan direkayasa. Wong ketetapan Tuhan kok direkayasa. Jadi jodoh, pati, rezeki. Ini gak kena dia. Termasuk kelahiran itu jadi ini kan rezeki. Soalnya tadi saya gini loh Mbak, nonton yang berita. Itu ana wong lahiran neng speedboat loh Mbak. Ya berarti kan itu kan namanya hari lahir memang udah ditentukan dari sana. Mau dia di mana tempatnya, kalau waktunya lahir ya kan. Nah, lek dipikir-pikir awak dia yang nggak ngerti Tarsan kayak lahir di nopo. Mau terus digoneng alas. Akhirnya dia Tarsan sopon. Tarsan film-film Tarsan, bukan Tarsan X loh ya. Sini film ya lihat. Jadi tahu beliau jane. Tarsan itu kan dibuang nang hutan. Terus akhirnya takdir membawa dia kembali ke kota lagi. Akhirnya juga mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Itu sudah satu contoh kehidupan takdir yang presisi seperti itu. Dengan cara apa takdir akan mencari jalannya kan gitu. Jadi enggak perlu wong awake dhewe lho sapa? Wong menungso gak sapa apa masa arep merekayasa takdir. Ya iya kuwi.
Jojo Tarzan yo anu, Mbah. Sing gawe film Tarzan iku wong Jawa undangan. Aku feelingku Tarzan iki wetone Selasa Wage. Tarzan iki wetone Selasa Wage lagi. Lihat tiba-tiba masuk dalam pembahasan kita kan ngono. Ya koyo-koyo ketoke tanah asli sing gawe film iku wong Jawa Jojo, Mbah. Ya kan pengen ngasih gambaran cuma nggak mau langsung ngomong ya tak gawe film iki lho kan. Apa iya san? Engko lek petuk Tarzan coba tak tekoni. Lah iya. Demben ki manggon ning anu kono tapi koyo wis pindah. Goleki ngono anu. Mungkin ada apa namanya? Hal-hal lain yang bisa kita kaji dari Selasa Wage ini, Mbak. Selasa Wage itu selama dia berorientasi di spiritual sebetulnya dia akan mendapatkan satu anugerah dari Tuhan juga. Jadi Selasa Wage itu kalau menurut saya sebetulnya istimewa. Jadi, kalau ada orang yang bilang bahwa Selasa Wage weton cilik dhewe terus nanti rezekinya pasti cilik. Nah, itu dia, Mbak. Ini kan kerjian. Kalau ini kan tadi kita bahas kan tentang karakter pribadi, kepribadian dari Selasa Wage. Terus yang biasanya dari weton itu bisa kita tarik lagi, istilahnya kita gali lagi tentang apanya, Mbak? Mungkin dari rezekian itu tadi, rezekinya atau nanti perjalanan hidupnya. Kalau rezeki saya kira sama di semua individu, di semua manusia yang dilahirkan ke bumi itu kan punya jatah rezeki sendiri-sendiri dalam arti. Dan semua itu kan bisa kita tingkatkan dengan meningkatkan potensi diri juga. Oh iya betul, makanya betul ya. Saya bisa katakan kalau Selasa Wage itu dia mau berorientasi di spiritual, bisa jadi dia mendapatkan peluang untuk mendapatkan anugerah. Jadi lebih besar peluangnya oke, yang punya weton Selasa Wage mungkin. Iya. Coba belajar. Lah kurang piye coba. Dekne lahir wong tuane ekonomi rada seret kan biasanya anaknya prihatin. Mbak. Dari keprihatinan itu tadi melahirkan satu pemikiran-pemikiran gagasan-gagasan baru. Mungkin dekne juga akhirnya seneng tirangkat. Gak tirakat piye wong sing dipangan gak ono. Misale kan ngono. Akhirnya dekne dadi bocah sing ibaratnya menteng-menteng lah. Menteng-menteng itu apa? Bahasa Indonesianya apa menteng-menteng? Jadi punya tekad yang kuat untuk berubah nasib itu. Kasamu teh rada angel lho, Mbak. Menteng-menteng oleh kondi. Ini khusus untuk orang-orang yang tidak paham saja. Jadi biar tambah mumet gitu. Itu tidak pakem loh ya. Itu hanya istilahnya ilmu titen. Ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Kebanyakan. Ya ini bukan warning ya buat orang. Bukan warning juga. Terus nanti warning lagi istilahnya, wah anakku jauh sampai lahir Selasa Wage. Diadat-adat iku mau. Dipelodot. Tapi bagi sedulur-sedulur yang mungkin ingin menyangkal hal-hal semacam itu boleh nanti silakan tulis di kolom komentar. Jadi karena sebetulnya kelahiran itu karakter rezeki dan sebagainya itu tidak ditentukan dari weton saja, maksudnya dari hari neptu kelahiran saja. Tapi kan waktu lahir juga mempengaruhi. Dia lahir di mana juga mempengaruhi. Gitu. Makanya itu Mbak, kalau untuk anak-anak zaman sekarang, istilahnya milenial, istilahnya ya pokoknya yang istilahnya yang udah zaman sekarang kayaknya kok kurang mau menggali tentang weton ini kan mungkin dari ribetnya itu loh, Mbak. Oh iya, ya kan itu sebetulnya harus ada waktunya, harus begini, harus begitu. Tapi andai kata kita itu punya keinginan dan kebijaksanaan untuk mau mempelajari, sebetulnya itu kan sifatnya wawaler. Makanya di Jawa sendiri ada adat istiadat, ada budaya, termasuk ini sering ditulis dalam kitab-kitab primbon. Itu sebetulnya hanya untuk wawaler kehidupan saja. Di situ itu bukan sesuatu yang mutlak, tetapi kalau orang Jawa itu nek mbah saya ngomong kan ilmunya damen deli. Titen kan gitu. Niteni dari segala sesuatu yang sudah terjadi itu kok banyak kan gitu kan. Damen deli titen. Istilahnya kan. Kayak menang-menang tambah pinter loh karo aku ya. Ya, penambahan kosakata. Nah, tapi lah penggunaannya neng di. Kira-kira seperti itu. Ya. Memang sih kalau kita istilahnya kalau untuk orang-orang terutama saya pribadi lah, Mbak. Saya orang Jawa, orang tua Jawa semua. Walaupun saya lahir di Belanda. Wow. Kira-kira lahirnya yang ngisor asam londo. Mbok. Kayak asam londone melotong-melotong. Yang penting orang kejeduk aspal. Biasanya asam londo ki pinggir dalan. Makanya kalau untuk istilahnya
mempelajari tentang weton. Iya. Kayaknya mungkin agak kurang bahkan ya ini mungkin mewakili yang lain juga yang seumuran saya atau mungkin yang apalagi yang jauh di bawah saya. Istilahnya. Kalau untuk istilahnya waler tentang weton itu kan kadang malah justru kayak menghambat langkah mereka kan kayak gitu. Memang tidak bisa dipungkiri sekarang kan zaman itu sudah bergulir. Gitu, ya. Apalagi kalau saya belum nyeruput kopi, saya seruput dulu. Monggo. Makanya kadang justru menghambat. Istilahnya kamu tanya ini nggak boleh gini, padahal mereka istilahnya ingin melakukan hal itu. Tapi saran saya alangkah bijaksana orang kita itu manusia. Manusia itu yang menjadikan manusia itu berarti itu adalah peradaban. Nah, peradaban itu dari kata adab. Adab itu berarti kita memakai wawaler, budaya, adat istiadat dari kebiasaan-kebiasaan ya baik yang sudah diturunkan dari pendahulu-pendahulu kita. Kenyataannya mau kita pungkiri wong kita itu lahir itu ya dari orang tua. Orang tua lahir dari mbah lahir. Bahkan kebanyakan anak muda zaman sekarang iso gawe omah ki nang ngarepe mbok. Iya, Mbah. Jarang-jarang cah nom ya prosentasenya pasti lebih besar ki. Terus dengan modernitas seperti ini dia mengejar kehidupan sing hedon akhir-akhirnya kon jagane warisane wong tua. Loh ya, zaman orang tua saya itu dulu kebone ombo-ombo. Kebune oke, sabine oke. RP ombo, gogolane oke kan. Tiba zaman sekarang tuh, RP sing maune enek latare ngarep mburi. Samping kiwa samping tengen itu saiki dipecahi. Tanduri omah anak-anake. Lho jadi nek dipikir berarti pinter wong biyen apa pinter wong saiki? Kan wong biyen ora nenteng orang jejer mobil ning ngarepan. Tapi parine sundul gendeng. Oh iya. Wong saiki duwe mobil, dinolek ngurmu nyereng tanggane. Pinjam dulu 100. Kebayar kreditan. Isi ngeri ning ngono Mbak. Oke, kira-kira cukup ya apa yang kita bahas. Mau yang ada yang ditanyakan lagi? Ya untuk istilahnya paling enggak kita punya gambaran tentang apa ya? Sesuatu hal yang kalau kita ini bisa kita jadiin ugeman karena kita ini orang Jawa. Iya. Ya tapi memang istilahnya selebihnya memang kembali ke pribadi masing-masing ya Mbak. Cara kasarannya mbok nggo monggo nek gak mbok nggo tak titenane kan. Iya betul. Iya. Saya tapi pernah karena saya juga ngalamin ya Mbak waktu saya mau nikah, saya mau apa. Itu kan pasti orang tua akan mengajukan pendapat mereka. Bukan mengajukan pendapat sih. Ngasih saran atau nasihat tentang yang berhubungannya dengan weton tadi kan. Ya kalau saya pribadi kembali ke diri saya pribadi. Saya memang nggak paham tentang itu dan saya nggak pernah melajari tentang itu. Tapi prinsip saya supaya istilahnya ke depan saya lebih baik, ya saya prinsipnya saya ikut apa kata orang tua. Paling enggak, kalaupun memang nggak ada efek dari weton tadi, saya sudah ngikutin apa yang disarankan orang tua. Saya dapat berkah dari istilahnya saya nurut ke orang tua. Ya kan? Tapi kenyataannya memang istilahnya orang Jawa itu memang ilmu titanya tadi Mbah sing apa enggak? Anu deling apa Mbah? Menang-menang sampai bijaksana. Sampeyan deling lho Mbah. Yang demen deling tadi memang titanya itu tadi. Makanya kalau yang istilahnya orang tua yang mengarahkannya secara keras, itu mereka akan ya karepmu mbok enggo lakonono mbok terak-terak. Tak titenane karo turu. Makanya dari satu sisi juga dari si pemilik weton itu sendiri lek kowe wani ya aja wedi-wedi nek kowe wedi aja wani. Oh itu istilahnya slogan yang untuk istilahnya jadi kan ada orang alah opo wis gak zaman ngono kuwi wis diwae waler karo bujangga karo wong tuwa kowe nek ketemumu karo weton kae hitunganmu tiba ngene-ngene anu nek iso indaran. Terus moro-moro ada kejadian. Setelah kejadian itu dia baru oh iya iki weling. Saurane wong tuwa iki mau piye, Mbah? Ujungnya kemana? Pasti orangnya semakin depresi. Begitu. Terus saurane wong tuwa iki mau sini teni iki mau. Lah tenan to.
Gue Woko channel loh iki. Gue Woko channel. Mas Woko kurang aja. Ini kan suhu kita. Waduh. Mas Woko channel top diri. Wah, Gitu. mantap. Kita kan Magetan ya. Emang kita istilahnya agak berkiblat ke sana. Iya. Pak. Suksesnya maksudnya. Oke. Kita ambil ilmunya dari sana, ya Mas. Oke. Kira-kira untuk pembahasan yang kali ini cukup. Kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Monggo kita ambil yang baiknya. Tapi kira-kira boleh enggak dari sedulur-sedulur yang misalnya kurang puas pengen menggali informasi yang lebih gitu DM ke kita pribadi gitu? Silahkan, terbuka lebar. Ada ya? Instagram nanti Facebook ada. Ya. Nomor WA hotline ada. Ke depan kita akan cantumkan ke deskripsi. Karena kita juga menerima bimbingan belajar. Oh gitu, Mbak. Kumon, Mbak. Ada beberapa dari sedulur-sedulur memang berkenan untuk sekedar ngobrol sharing. Kalau ada masalah, ya monggo silakan. Nanti alamat dan hotline-nya juga kita sertakan di situ, kan begitu. Nanti kan bisa ngubungi ke kita, terus juga sampean juga bilang apa namanya kan kapan waktunya ya kan? Iya, nanti diagendakan sama tim kita. Kita punya tim apa enggak? Oke, ya aman itu. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Nanti kita bahas yang lain lagi yang mungkin lebih menarik, atau mungkin nanti ada weton-weton lain yang mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Iya, untuk weton-weton yang lain tunggu tanggal mainnya. Begitu ya. Oke. Closing, Mbak, statement. Oke, statementnya no duit no cinta. Terima kasih. Sayangi keluarga, jauhi narkoba.